Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Adenin Sundara, si Projol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kronologi kasus pembunuhan Pina Cirebon. Oke, kronologi ini dilihat dari mata keluarga Pina dan mata dari para pelaku. Oke, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Eki yang notabene pacar Pina mengajak Pina jalan-jalan atau malam mingguan. Lalu Pina pun meminta izin kepada kakaknya yang bernama Marlina untuk bermalam mingguan bersama Eki. Pina dan Eki pun berangkat malam mingguan sekitaran pukul 7 malam menggunakan sepeda motor. Namun sekitar pukul 1 malaman ada seorang pemuda yang membawa kabar buruk kepada kakaknya Pina bahwa Pina mengalami kecelakaan dan saat ini Pina sedang berada di rumah sakit. Setelah mendengar kabar tersebut, ayah Pina dan kakak Pina lantas pergi ke rumah sakit. Nah, di sini ayah Pina sendiri terkejut melihat kondisi tubuh Pina yang sangat amat mengerikan sekali gitu ya teman-teman. Di sana napas Pina sendiri sudah terengah-engah, tangan dan kakinya sudah remuk, terus kepalanya juga genyur atau dengan kata lain ininya genyur atau remuk gitulah. Pina sendiri diapain oleh para pelaku sampai tega membuat Pina sampai begitu. Ketika Marlina dan ayah Pina tiba di rumah sakit, di sana Pina sendiri tidak merespon apa-apa gitu. Dan setelah beberapa menit di sana, Pina pun meninggoy di rumah sakit. Sedangkan pacar Pina yang bernama Eki, dia meninggal di tempat kejadian atau di TKP. Ketika di rumah sakit, kebetulan di sana ada polisi. Ya, di sini yang namanya orang tua dari korban pastinya dia menanyakan kronologinya kepada polisi yang berada di sekitaran rumah sakit. Nah, di sini mungkin begini kata ayah Pina kepada polisi, "Pak, maaf kalau Pina ini kecelakaan di mana?" Dan polisi pun lantas menjawab pertanyaan dari ayahnya Pina. Mungkin seperti ini ya. Tadi Pak, di jembatan Pina dan Eki mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak trotoar dan tiang listrik. Di sini lebih tepatnya di jembatan Desa Kepompong, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan sekarang masyarakat di sana menyebut jembatan tersebut sebagai Jembatan Pina. Nah, setelah diberitahu oleh Pak Polisi tersebut, lalu berangkatlah ayah Pina ke TKP atau ke jembatan tersebut. Nah, di sini setelah ayah Pina berada di TKP, dia sendiri sangat terkejut karena di TKP sendiri tidak ada ditemukan tanda-tanda bekas kecelakaan. Ya mungkin di sana trotoarnya masih bagus atau tiang listriknya masih bagus, tidak bengkok-bengkok acan gitunya. Terus katanya di sana motor yang dikendarai oleh Pina dan Eki masih utuh, tidak bajret gitu lah. Kalau secara logika gitu, kalau terjadi kecelakaan pastilah motor bajret. Oh ya, ponsel Pina juga tidak mengalami retak ya. Kalau secara logika gitu. Secara logika saja ya, kalau kecelakaan ponsel pasti LCD-nya remuk. Nah, ini ponsel Pina sendiri tidak ada remuknya gitu, dan motor yang dikendarai mereka itu tidak bajret, meletek sedikit. Nah, di sini ayah Pina pun mungkin berasumsi ya kalau Pina ini tidak mengalami kecelakaan lalu lintas, namun ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan gitu. Namun di sini ayah Pina sendiri tidak mempunyai cukup bukti untuk mengungkapkan asumsi dirinya sendiri. Tiga hari setelah meninggal dunia, kakak Pina yang bernama Marlina mendapat telepon dari kakak Linda yang temannya Pina. Jadi si Pina dan si Linda ini sahabatan, terus mempunyai kakak gitu ya. Kedua kakak tersebut saling teleponan. Kakak Linda saat menelepon kakaknya Pina mengatakan, saat ditelepon kakak Linda berkata, "Hei, adik aku sedang kerasukan. Arwah Pina sendiri bilang dia tidak akan pergi sebelum menyampaikan sesuatu." Setelah mendapat telepon dari kakaknya Linda, lantas ayah Pina dan kakaknya yang bernama Marlina bergegas ke rumah Linda. Nah, di sini setelah ayah Pina masuk ke rumah Linda atau tiba di rumah Linda, langsung saja Linda yang dirasuki oleh arwah Pina langsung memeluk sang ayah Pina maksudnya. Dan di sana dikatakan bahwa suara Linda yang sedang kerasukan arwah Pina itu sama atau mirip dengan suara Pina. Ketika arwah Pina sedang merasuki tubuh Linda, arwah tersebut
menceritakan kejadian yang dialami Pina dan Eki secara detail. Pada saat itu Pina dan Eki sedang jalan-jalan di Taman Sumber, lalu ketika hendak pulang tiba-tiba ada sekelompok geng motor dan salah satunya menyerang Eki. Lalu Pina dan Eki jatuh dari motor. Lalu Pina pun pingsan. Setelah siuman, Pina pun mengatakan dia sedang dilecehkan sambil matanya ditutup. Lalu dia mengatakan bahwa kakinya dilindas, tangannya dipukul oleh balok yang besar, dan kepalanya dibenturkan ke motor dan ke aspal. Di sini bisa dibayangkan sekali apa yang terjadi dengan Pina, sangat-sangatlah mengerikan sekali gitu ya menurut saya pribadi gitu. Nah, selagi Pina sedang dilecehkan oleh sekelompok pelaku ya, sementara itu pacar Pina sendiri berusaha untuk menolong Pina. Namun apa daya karena kalah jumlah, Eki pun dikeroyok hingga meninggoy. Ketika arwah Pina masih berada di dalam tubuh Linda, dia mengatakan lagi bahwa salah satu pelakunya bernama Egi. Nah, di sini si Egi sendiri adalah temannya si Eki dan si Egi sendiri suka kepada Pina. Setelah saya melihat podcast Bang Denny Sumargo dengan keluarga Pina, di sini saya mengasumsikan bahwa si Egi ini sudah menyatakan cintanya kepada Pina, akan tetapi cintanya ditolak. Ditolaknya pertama secara lemah lembut atau secara halus gitu. Akan tetapi si Egi ini ngeyel dan terus kekeh bogoh ke si Pina, terus si Pina sambil dipegang-pegang atau secara verbal itu pelecehan gitu. Lantas si Pina ini sudah ngambek, atau dengan kata lain si Pina ini sudah kelewat sabar gitu ya menghadapi sikap si Egi ini karena telah memegang-megang dia. Lalu Pina ini meludahi si Egi yang selalu pegang-pegang dirinya gitu ya. Nah, mungkin karena sudah diludahi, si Egi ini dendam kepada si Pina dan dia menjadi otak atau dalang dari kejadian tersebut. Di dalam rekaman itu, Pina yang berada di dalam tubuh Linda menekankan bahwa si Egi itu adalah otak pembunuhannya. Ketika Linda sedang kerasukan oleh arwahnya Pina, pihak keluarga Pina pun tidak lupa untuk merekam kejadian tersebut. Dan tidak lupa juga dikirimkan kepada pihak kepolisian. Dan dia menyisipkan foto HP Pina yang masih beleger dan motor Eki yang terlihat baik-baik saja. Setelah menerima bukti-bukti baru dari keluarga Pina, barulah pada esok harinya, tepatnya pada tanggal 1 September 2016, polisi melakukan investigasi ulang. Nah, setelah polisi melakukan investigasi ulang, polisi pun menemukan ternyata banyak kejanggalan. Di sini ada sosok pedagang sate. Dia menyebutkan bahwa pada malam minggu ketika Eki dan Pina sedang jalan-jalan, di sana ada konvoi geng motor di sekitaran lokasi. Nah, kepada polisi sendiri, pedagang sate itu kemudian memberitahu markas geng motor tersebut. Setelah menerima keterangan dari tukang sate tersebut, lalu polisi menyergap markas geng motor tersebut. Setelah menyergap markas geng motor, polisi pun menangkap 7 pemuda yang sedang mabuk dan mereka juga diduga terlibat dalam kasus Pina dan Eki. Ya, seperti biasa ya, pada awalnya ke-7 pemuda tersebut kekeh tidak tahu apa-apa tentang kasus Pina dan Eki. Namun lama-kelamaan ada satu orang yang buka mulut, mungkin dia tidak tahan dengan ceceran polisi. Dia mengatakan bahwa dia disuruh untuk menghajar Pina dan Eki. Setelah itu polisi pun mengintegrasi para pelaku satu persatu secara terpisah. Nah, di sini polisi pun mendapatkan ada 3 orang lagi yang belum ketemu atau belum ditangkap. Setelah mengintegrasi para pelaku, polisi pun mengecek HP para pelaku. Dari sini polisi menemukan chat berencana untuk melecehkan Pina dan menggiring Pina dan Eki ke tempat eksekusi. Temuan inilah yang membuat para pelaku yang sudah ditangkap mengakui perbuatannya mereka sendiri. Nah, di sini polisi pun mempunyai keterangan dari para pelaku. Kronologi menurut para pelaku. Pada saat kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, para pelaku di sana sedang berkumpul di warung yang berada di sekitaran Jalan Perjuangan sambil minum minuman keras. Sekitar sejam kemudian mereka pindah nongkrong ke sekitaran SMPN 11 di Jalan Perjuangan. Tidak lama kemudian Pina dan Eki melintas di depan SMP 11, lalu tidak lama juga para pelaku mengajar Eki dan Pina. Nah, di sini sebagai cowok ya, Eki sendiri mungkin pada saat itu tahu bahwa dia sedang dikejar oleh sekelompok geng motor,
Lantas dia juga langsung menancap gasnya gitu, langsung dikebut motornya. Setelah Eki menancap gas, dari sinilah terjadi saling kejar-mengejar antara Eki dan para pelaku. Namun setelah sampainya di tanjakan layang desa Kepongpongan, mereka pun berhasil dipepet oleh para pelaku. Setelah berhasil memepet Eki dan Vina, para pelaku pun langsung menyerang mereka berdua. Nah, mereka berdua diserang dengan menggunakan balok yang sebelumnya dibawa oleh para pelaku sendiri. Setelah membuat Vina dan Eki tidak berdaya, para pelaku tersebut membawa korban dan motornya ke lahan kosong untuk menganiaya keduanya. Menurut keterangan, para pelaku ini menganiaya korban, ada yang memakai tangan kosong, ada yang memakai balok yang besar, dan katanya ada yang memakai samurai. Tidak hanya itu saja, mereka pun secara bergantian melecehkan Vina. Setelah itu ketika Eki dan Vina sudah tidak sadarkan diri, barulah para pelaku membawa Eki dan Vina ke jembatan layang dan meletakkan korban di sana. Mereka meletakkan korban di sana agar korban seolah-olah mengalami kecelakaan lalu lintas. Akhirnya pada tanggal 13 September 2016, pihak kepolisian membongkar kembali kuburan Vina dan Eki guna melakukan otopsi. Hasil otopsi sendiri, terdapat luka yang diakibatkan benda tumpul pada tubuh korban, ditemukan bukti adanya penganiayaan di dalam tubuh korban, dan ditemukan juga bukti adanya pelecehan di tubuh Vina. Setelah mendapatkan hasil otopsi, yang tadinya ini adalah kasus kecelakaan lalu lintas berubah menjadi kasus pembunuhan berencana. Akhirnya pada tanggal 26 Mei 2017, Pengadilan Kota Cirebon menjerat 7 pelaku, yaitu Eka Ramadhani yang berusia 27 tahun, Rivaldi Aditya Wardana yang berusia 21 tahun, Supriyatno yang berusia 20 tahun, Sudirman yang berusia 21 tahun, Jaya yang berusia 23 tahun, Adi Saputra yang berusia 23 tahun, dan Eka Sandi yang berusia 23 tahun. Nah, mereka itu dihukum dengan ganjaran hukuman seumur hidup. Sedangkan ST yang waktu itu berusia 15 tahun, dia dipenjara sekitar 15 tahunan. Dan saat ini masih ada 3 orang lainnya yang masih menjadi buronan. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya tentang kronologi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Oke, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.